Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ada yang bertanya, dari mana datangnya setan? Kalau datangnya cinta, dari mata turun ke hati, katanya begitu. Tapi kalau datangnya syaitan, dari mana? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Salah satunya, karena memang ada beberapa, ya, insya Allah kalau dibahas semua nggak selesai ya, kita bahas satu persatu insya Allah. Salah satu yang menyebabkan syaitan itu datang kepada kita menghampiri, ya, itu adalah karena putus asa dari rahmat Allah SWT. Jadi sifat keputusasaan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya, inilah yang akan menjadi daya tarik syaitan untuk hinggap, menyelinap, masuk, dan kemudian membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya semakin terpuruk. Nah, oleh karena itu putus asa yang paling pokok itu adalah putus asa karena merasa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi orang yang merasa terus-menerus bersalah, terus-menerus berdosa. Ya, padahal dia sudah bertaubat, sudah memperbanyak istighfar. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti kita merasa pede bahwa kita nggak punya dosa. Jangan dibalik seperti itu. Artinya bahwa seseorang ketika memiliki masa lalu, ya, kesalahan ataupun dosa masa lalu, ini jangan sampai diratapi, jangan sampai dijadikan sarana kesedihan bahwa saya sudah putus asa, seakan-akan dosa saya sudah gak diampuni lagi, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan kesempatan yang luas, kesempatan emas, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang, ya, selagi nyawanya itu belum di tenggorokan, belum sampai di tenggorokan. Jadi ini urusan ini adalah urusan yang paling besar, urusan taubat, ya, urusan dosa yang kemudian kita bertobat. Maka setelah itu kita harus ceria lagi, harus bahagia dan semangat. Karena syarat seseorang untuk beribadah itu, ya, dimana ketika dia bahagia ini akan menikmati. Ya, ketika dia senang dengan ibadah itu dia akan menikmati. Tapi kalau kemudian dia merasa bahwa rasanya saya ini kok merasa tidak diampuni, merasa bersalah terus, padahal Allah saja sudah memberikan kesempatan yang emas, membuka peluang untuk bertobat, kemudian tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu, betul-betul berhenti dari maksiat tersebut. Selama itu sudah dilakukan, sudah tidak usah meratapi kesalahan di masa yang lalu, sudah cukup bahagia. Ya, harus bahagia untuk melakukan apa yang terbaik, ibadah di masa yang akan datang. Ya. Nah, semangat itu, semangat untuk memperoleh rahmat Allah, itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, zalim, ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Artinya apa? Selama kita betul-betul mendekat, bertaubat, menyesali, ya, kecuali kalau tobatnya tobat tomat, ya, tobat terus kumat lagi, lalu kemudian mengulangi lagi, nah berarti itu pura-pura, dan itu sangat berbahaya. Ya, kalau
dia hanya pura-pura tobat, dikiranya Allah nggak tahu. Innallaha alimu bidzatis sudur, padahal Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya, di dalam dadanya, di dalam pikirannya, perasaannya. Ya, jangan coba-coba untuk membohongi Allah di dalam urusan bertobat. Ya. Nah, oleh karenanya apalagi dalam urusan-urusan selain itu. Ya, maka jangan putus asa. Karena itu hanya akan menambah dosa juga. Putus asa ketika misalnya ditinggal oleh calon istri, calon suami. Ada yang putus asa. Putus asa karena di PHK. Kemudian lunglai, putus asa, stres, depresi dan sebagainya. Gagal untuk mencalonkan kepala daerah, mungkin gubernur atau mungkin yang lebih tinggi lagi dan sebagainya, pejabat dan sebagainya. Lalu stres, depresi, putus asa. Ya, kemudian ketika kemudian ternyata ya pasti nggak diinginkan ini suami istri, lalu kemudian salah seorang atau pasangannya itu berkhianat atau mengkhianati, lalu kemudian karena begitu cintanya dia putus asa juga. Ya, atau yang lain-lain, bikin usaha, mencetus usaha, lalu kemudian usaha itu gagal. Ya, padahal itu ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi akan berhasil setelah lagi dan seterusnya. Atau mungkin belum passionnya. Kalau sudah passionnya itu biasanya akan berhasil, akan sukses. Begitu. Nah, ini Masya Allah. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Ini. Jadi banyak keputusasaan di luar sana. Dan ini jangan sampai terjadi. Ada yang kemudian mungkin mohon maaf, ada yang nggak lulus, atau mungkin yang tertunda kelulusannya, entah itu di tingkat sekolahan ataupun di perkuliahan atau di tingkat PNS mungkin pekerjaan dan sebagainya. Ada yang belum berhasil, belum lulus dan sebagainya. Jangan putus asa. Ya, karena ketika ada putus asa, maka yang hadir adalah syaitan berusaha untuk waswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan di dalam diri, jiwa, pikiran kita untuk kemudian suudzon kepada Allah, seolah-olah Allah nggak perhatian dengan saya, nggak sayang dengan saya, misalnya begitu. Jangan, maka itu akan menambah dosa. Pasti orang yang putus asa dari rahmat Allah, orang yang putus asa, patah hati, patah arang, patah semangat, itu akan berpeluang dosa. Ya, berpeluang dosa. Ya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bersabar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa rahmat Allah itu luas. Misalnya ketika kemudian belum mendapati calon suami atau calon istri, bersabar. Atau misalnya sudah ada calonnya, ya sudah hampir dinikahi, ternyata gagal, jangan putus asa. Ya, maka apa? Ikhtiar lagi. Serahkan semuanya ke Allah. Bahagia lagi. Ketika sudah bahagia, insya Allah auranya pun akan jadi cerah, ya. Akan kemudian mudah untuk bisa menemukan kembali calon yang benar-benar terpilih, saleh atau salehah. Jadi jangan putus asa. Begitu juga dalam urusan usaha, pekerjaan dan sebagainya. Ketika kemudian mau tes, misalnya PNS misalnya gagal, maka jangan putus asa. Jangan passion Anda bukan di situ. Ya, saya ada sahabat atau ada teman yang kemudian coba untuk ikut tes di PNS. Ternyata apa? Gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Akhirnya beliau terus orangnya ulet. Ya. Begitu uletnya, alhamdulillah. Berhasil juga, akhirnya malah justru menjadi pengusaha. Dengan keterampilannya itu. Wah, subhanallah. Ya. Jadi malah jadi pengusaha yang kalau dihitung-hitung itu ya, beliau cerita itu. Omsetnya atau gajinya itu ngalah-ngalahi PNS. Dan beliaunya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Coba saya dulu itu masuk PNS itu kalau seandainya bisa ini ya. Jadi segala sesuatu bisa diambil pelajarannya. Ya, bisa diambil pelajarannya. Ya, oleh karenanya ini yang harus kita harus selalu punya sikap
baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus di dalam diri, di dalam pikiran, perasaan, suasana hati kita agar senantiasa jauh, ya. Jangan sampai atau kita jauhkan rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah selalu menjadikan hati kita optimis, jangan pesimis, optimis bahwa rahmat Allah begitu luas. Kalaupun ternyata Allah menguji satu kegagalan, maka 2, 3, 4 keberhasilan sudah ada di depan kita. Insya Allah, selama kita sabar, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan diberikan 2 kesuksesan, 2 keberhasilan. Ya, itu apabila itu dipegang, maka insya Allah itu yang akan diraih. Kemudahan setelah kesulitan ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jauhi sikap putus asa, ya. Jauhi sejauh-jauhnya. Jangan dekati. Karena itu justru akan dihampiri oleh syaitan. Ketika ada pintu atau ada peluang di mana seseorang itu putus asa, maka syaitan akan nyelinap dan akan nambahi, dan akhirnya kita pun akan semakin stres, semakin depresi, semakin gak karu-karuan, ya. Kesehatan pun akan menjadi menurun, ngedrop, dan seterusnya. Na'udzubillah. Jadi pokoknya yang negatif akan muncul semuanya. Jauhi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Optimis dan semangat untuk meraih rahmat Allah yang begitu luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.